Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcast horor punya cerita. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu cerita mengenai Villa Pangandaran. Dan sebelum kembali melanjutkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang lain begitu menikmati suasana pagi hingga menjelang siang di pantai. Tapi aku masih aja memikirkan kejadian yang baru saja terjadi di villa. Gak mau merusak suasana, aku bersikeras untuk gak menceritakannya ke teman-teman. Singkat cerita, Kamis pagi itu kami habiskan dengan menikmati suasana di pantai. Setelahnya kami pulang kembali ke villa. Masih jam 12, kami sudah sampai di villa. Tapi sementara teman yang lain langsung istirahat, aku malah berkeliling untuk melihat-lihat lingkungan sekitar. Saat itulah aku baru sadar kalau ternyata halaman belakang sangatlah luas, sampai-sampai pagarnya nyaris nggak kelihatan karena jauh dan juga tertutup pepohonan serta rumput ilalang. Beberapa pohon besar berdiri tegak, membuat suasana menjadi agak teduh walaupun sinar matahari menyengat terik. Aku terus berjalan berkeliling melihat-lihat. Bagian yang masih dekat villa memang kelihatan terawat dan rapi. Tapi beberapa ketika sudah agak menjauh, mendekati pagar, rumput liar dan ilalang tumbuh tinggi. Dedaunan kering berserakan. Langkahku berhenti ketika hanya tinggal beberapa meter saja dari pagar. Pagar tembok yang harusnya berwarna putih tapi sudah terlihat kusam. Pagar ini gak tinggi, hanya setinggi dada orang dewasa. Jadi aku masih bisa melihat pemandangan yang ada di baliknya. Lanjut melihat-lihat sekitar, suasananya sangat sepi, gak terdengar suara selain suara ranting dan pohon tertiup angin. Benar-benar sangat sepi. Sangat suka situasi seperti ini. Gak ada kebisingan, gak ada hiruk-pikuk memekakkan telinga. Aku senang, sungguh suasana yang menenangkan. Sambil kaki menendang-nendang dedaunan kering, aku melangkahkan pelan menyusuri pagar tembok belakang, dari sisi kanan ke sisi kiri. Loh, kok ada rumah? Langkahku terhenti ketika melihat ada satu bangunan di luar pagar. Di sebelah kiri belakang, jaraknya agak terlalu jauh, kira-kira sekitar 20 meter dari tempatku berdiri. Bangunan berbentuk rumah biasa, gak bertingkat, ukurannya gak besar, tapi gak bisa dibilang kecil. Atapnya terbuat dari genteng tanah yang sudah berwarna gelap. Dinding depannya putih kusam. Aku dapat melihat jelas semuanya karena rumah ini gak berpagar. Hanya rumput ilalang berdiri yang agak tinggi yang sedikit menghalangi pandangan. Sama juga rumah ini berdiri sendirian, gak ada bangunan lain di kanan kirinya. Yang agak aneh, kalau diperhatikan, ternyata nggak ada akses jalan menuju rumah itu. Sama sekali nggak ada, meskipun hanya jalan setapak. Sekelilingnya hanya rumput liar semak belukar setinggi pinggang, seperti yang aku bilang tadi. Melihat semuanya, aku mengambil kesimpulan kalau rumah itu sepertinya rumah kosong, tidak berpenghuni. Pada bagian depan, ada pintu dan dua jendela, satu jendela seperti jendela kamar. Jendela yang lebih besar adalah jendela ruang tamu. Jendela yang lebih besar ini berbentuk kusen kayu dengan permukaan kaca. Beberapa kacanya ada yang pecah. Serem amat itu rumah kosong, pikirku dalam hati setelah melihat semuanya. Kemudian berniat untuk melangkah pergi dari situ. Tapi ketika hendak melangkahkan kaki, aku melihat sesuatu. Kelihatan ada seseorang berada di dalam rumah itu. Ada orang di dalam rumah, bukannya itu rumah kosong. Ya makanya aku jadi tertarik untuk memperhatikan alih-alih pergi meninggalkan. Walaupun gak terlalu jelas, tapi aku bisa melihat ada anak kecil sedang berdiri di balik jendela kaca. Berdiri diam dengan wajah yang gak kelihatan jelas. Yang pasti, itu anak perempuan berpakaian terusan warna gelap, rambutnya terurai panjang. Dia terus saja berdiri, sepertinya berdiri menatapku. Kami saling bertatapan,
walaupun sinar matahari siang memantul dari jendela kaca. Itu siapa? Anak siapa? Ngapain dia sendirian di rumah kosong itu? Banyak pertanyaan di dalam kepala. Beberapa saat lamanya kami berposisi seperti itu, hingga akhirnya aku mendengar teriakan memanggil dari belakang. "Neng, hati-hati, suka ada ular di belakang situ, Neng." Ternyata itu Pak Ilham. Dia ternyata sudah berdiri di belakang villa. Entah sejak kapan dia sudah berada di situ. "Iya, Pak," jawabku sambil tersenyum kepadanya. Beberapa detik lamanya aku mengalihkan pandangan dari sosok anak kecil itu. Hanya beberapa detik. Tapi setelah aku kembali memandang ke rumah kosong itu, ternyata anak perempuan itu sudah menghilang. Tidak kelihatan lagi. "Pak, itu yang ada di belakang, rumah siapa ya? Punya pemilik villa ini juga?" tanyaku kepada Pak Ilham ketika aku sudah bersamanya. "Bukan, Neng. Itu mah beda pemilik. Punya orang Bandung juga, tapi udah lama gak diurus. Gak tahu kenapa," jawab Pak Ilham. "Jadi, itu rumah beneran kosong, Pak? Gak ada yang tinggal di situ?" tanyaku balik. "Ya gak ada lah, Neng. Rumahnya udah gak keurusan pisan gitu." Aku gak melanjutkan bertanya. Tidak berani. Takut ada pernyataan Pak Ilham yang nantinya bisa jadi akan membuatku ketakutan. Lebih baik diam dan gak membahasnya lagi. Kemudian aku masuk ke dalam villa sementara Pak Ilham menyiapkan ikan bakar sebagai menu makan siang kami. "Al, ke depan yuk bentar, anterin gue beli rokok." Sore itu ketika kami sedang berkumpul di ruang tengah, tiba-tiba Devin mengajakku keluar. "Bawa mobil nggak?" tanyaku. "Jalan aja ah, ke warung depan aja kok," jawab Devin. Ya udah, lalu kami berdua berjalan kaki menuju toko di depan. Bayu dan Della tetap di villa. Toko kecil yang kami tuju jaraknya mungkin sekitar 200 meter. Agak jauh memang. Jarak ini memberikan kami waktu untuk berbincang panjang lebar. Berbincang panjang lebar. Iya, ternyata Devin mengajak pergi ada tujuannya. Dia ingin mengutarakan sesuatu. "Gue pengen ngomong sama lu nih." Begitu Devin bilang membuka percakapan. "Apaan sih, Dev? Tumben-tumbenan." "Gue gak mau ngomong depan Boyo Mandela. Sama lu aja dulu deh." "Ada apaan sih emangnya?" Aku semakin penasaran. "Lu ngerasa ada yang aneh sama villa itu gak sih? Jawab yang jujur ya." Aku agak kaget mendengar pertanyaan Devin. Kami sampai berhenti melangkah sebentar karenanya. "Lo kenapa nanya begitu?" Aku bertanya balik. "Dari tempat kita datang, feeling gue udah gak enak sama villa ini," jelas Devin. "Gak enak gimana?" "Ya gak enak aja, agak serem gitu." Sesampainya di toko, kami lalu duduk di warung kopi yang ada di sebelahnya, dan kami pun lanjut berbicara. "Nah, semalam kayaknya gue lihat hantu deh, Al." Begitu Devin bilang to be point. "Hantu? Hantu apaan? Di mana?" tanyaku. Lalu Devin bercerita panjang lebar. Devin bilang, sepulangnya dia dari luar untuk membeli minuman bersama Bayu, dia melihat sesuatu. Kebetulan kemarin malam Devin yang duduk di belakang kemudi. Sesampainya mereka di depan villa, Bayu turun untuk membuka pagar supaya mobil bisa masuk. Nah, pada saat itulah Devin melihat sesuatu di teras atas. Dia melihat ada perempuan sedang berdiri sendirian. Awalnya, Devin pikir itu aku dan Della, karena ketika mereka pergi, aku dan Della memang sedang berada di teras atas. Tapi setelah lampu mobil sudah benar-benar menyorot ke depan rumah, akhirnya dia yakin kalau yang sedang berdiri itu bukanlah aku dan Della. Pas gue tegasin lagi, ternyata itu bukan kalian, karena penampakannya kayak anak kecil, masih SD gitu. Perempuan, rambutnya panjang, dan dia berdiri aja, diem di teras atas. Serem, Al. Gak mungkin itu orang, pasti setan. Ih, berhenti lagi gua. Begitu cerita Devin. Mendengar itu, akhirnya aku menceritakan semua kejadian yang aku alami kemarin dan tadi pagi, tentang suara langkah kaki di lantai atas dan di depan toilet.
serta penampakan anak kecil di rumah kosong yang ada di belakang villa. Nah, klop kan? Ternyata lu juga ngerasain. Aduh, gimana nih Al? Mana udah biar sampai hari Minggu lagi di villa. Asli gue takut. Ya udah, gak usah dipikirin. Kita senang-senang aja, cuekin aja. Semoga gak muncul lagi. Begitu jawabku pura-pura tegar. Kenapa Devin memutuskan hanya menceritakan semuanya kepadaku? Karena Bayu dan Della sangat penakut. Kalau sampai mereka tahu tentang kejadian ini, dijamin langsung minta pergi meninggalkan villa dengan segera mungkin. Malam menjelang malam Jumat, sekitar jam 9 kami baru saja sampai di villa. Sejak jam setengah 7 menghabiskan waktu di pinggir pantai, sengaja mengunjungi pantai untuk merasakan suasana pada malam hari. Tapi, sesampainya di depan pagar villa, kami semua sempat berdiri diam, gak langsung melangkah masuk karena ada yang aneh. Kami melihat villa dalam keadaan gelap gulita, sama sekali lampu gak ada yang menyala. Kenapa gelap ya? Kan tadi lampu udah kita nyalain semua. Ucapku membuka percakapan. Iya, gue yakin kok tadi terang. Lampu nyala semua, kata Bayu menimpati. Apa mungkin mati lampu? Tanya Della pelan. Enggak ah, sepanjang jalan ke sini, tadi di rumah-rumah lainnya nyala semua lampunya. Masa kita doang yang mati lampu? Devin akhirnya berbicara. Iya, bukan mati lampu deh. Itu TV di dalam nyala, ucapku kemudian. TV menyala. Iya, ternyata aku melihat ada cahaya dari ruang tengah. Dari jendela yang tirainya tertutup pun, kami dapat menebak kalau cahaya dari dalam itu berasal dari layar TV yang menyala. Kok bisa? Semua lampu mati, tapi TV menyala sendirian. Sebentaran, aku dan Devin saling berpandangan, melempar gelagat yang sama. Gelagat keanehan. Ya udahlah, masuk aja yuk. Mungkin ada terminal yang menjepret. Begitu Devin bilang, mencoba menenangkan. Kami akhirnya masuk. Benar. Setelah sudah berada di dalam, cahaya terang yang kelihatan dari luar tadi menyala, itu memang dari layar TV. Dan benar juga, semua lampu di dalam keadaan mati. Setelahnya, kami berempat langsung menyalakan semua lampu, membuat seisi villa jadi terang kembali. Lalu beraktivitas normal seperti biasanya. Coba nggak memikirkan keanehan yang baru saja terjadi, khususnya aku dan Devin. Kemudian malam semakin larut. Kami masih terus berbincang di ruang tengah lantai bawah di depan TV. Semilir angin terasa lebih kencang dari hari sebelumnya. Semilir dinginnya masuk ke dalam melalui lubang-lubang ventilasi. Malam ini anginnya kencang ya, dingin pula, ucap Della. Iya nih, dingin, aku menimpati. Guys, gimana kalau malam ini kita tidur di kamar aja, biar bisa ngobrol sambil nunggu ngantuk gitu. Devin melempar ide. Aku sepertinya mengerti maksud dia. Devin kelihatan mulai ketakutan. Raut wajahnya beberapa kali memandangku dengan tatapan aneh, seperti memberi kode. Benar, aku mengerti maksudnya. Kami berdua berpikir kalau tidur berempat dalam satu kamar, mungkin akan bisa menghindari sesuatu yang gak diinginkan. Gak bisa dipungkiri, setelah kejadian lampu mati semua tapi TV menyala tadi, perasaanku jadi semakin gak enak. Semakin menyadari kalau ada yang aneh dari tempat ini. Syukurlah, Bayu dan Della setuju dengan ide Devin. Akhirnya kami semua memutuskan untuk tidur berempat, tidur di kamar atas yang dekat teras. Sekitar jam 11, kami semua masuk kamar, seluruh lampu kami biarkan tetap menyala. Di dalam kamar, sebentar kami masih berbincang, tapi kemudian satu persatu akhirnya tidur. Kami semua terlelap. Awalnya nggak tahu saat itu jam berapa, tapi tiba-tiba aku terbangun. Kamar dalam keadaan gelap, hanya sedikit cahaya dari luar yang membantu penglihatan. Aku mengambil ponsel yang tergeletak di samping bantal. Lalu aku melihat layarnya, ternyata masih jam 1. Kira-kira baru 2 jam kami tertidur.
Aku yang tidur di sisi ranjang dapat melihat kalau Bayu dan Devin masih di posisinya masing-masing, tidur di lantai, sementara aku dan Della di atas tempat tidur. Tapi tunggu, ternyata Della nggak ada di sebelahku. Dia nggak ada di tempat tidur. Kemana Della? Mungkin dia ke kamar mandi. Begitu pikirku dalam hati, karena melihat pintu kamar agak terbuka sedikit. Mungkin itu pertanda kalau Della memang pergi ke kamar mandi. Dari celah pintu itu, aku dapat melihat lampu ruang tengah dalam keadaan mati, jadinya temaram. Sedikit perang batin, logikaku mengatakan, nggak mungkin Della keluar kamar mandi sendirian. Kalau harus ke kamar mandi, dia pasti akan membangunkanku untuk menemaninya. Nggak akan mungkin berani sendirian. Lalu kenapa pintu kamar dalam keadaan terbuka? Tapi aku memaksa diri untuk terus berpikir positif, mencoba menyingkirkan pikiran-pikiran jelek dan seram yang terus memaksa masuk ke dalam kepala. Aku hanya bisa diam menunggu Della kembali ke kamar. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit berlalu. Belum juga ada tanda-tanda Della datang. Mulai semakin ketakutan bercampur panik. Menit berikutnya aku berniat untuk membangunkan Devin dan Bayu agar kami dapat mencari tahu keberadaan Della bersama-sama. Tapi belum aku membangunkan mereka, tiba-tiba perhatianku teralih. Aku melihat kalau ada yang sedang berdiri di luar, berdiri di depan pintu. Apakah itu Della? Bukan, itu bukan Della. Ada anak kecil yang sedang berdiri di depan pintu. Dalam temaramnya cahaya, aku masih dapat melihatnya dengan jelas. Anak perempuan mengenakan baju berwarna gelap, rambutnya panjang tergerai ke belakang. Aku terpaku melihatnya. Anak perempuan itu tetap berdiri diam sambil menatapku. Beberapa saat lamanya aku seperti terhipnotis. Kami berpandangan, sampai kemudian tiba-tiba dia tersenyum dan tertawa. Lalu lari ke arah kiri menuju tangga. Aku seperti tersentak, lalu tersadar kemudian merintih ketakutan. Lemas tubuhku kemudian. Beberapa detik kemudian, jantungku kembali seperti berhenti karena tiba-tiba anak perempuan itu muncul lagi. Kali ini dia berlari ke arah teras depan, berlari sambil tertawa riang. Aku semakin ketakutan. Hanya berselang beberapa detik, anak itu lalu kelihatan lagi. Balik lagi berlari menuju tangga. Aku melihat semua itu masih dari celah pintu kamar yang terbuka. Cekam belum berhenti di saat itu, masih berlanjut. Beberapa detik setelah anak itu kelihatan lari sekelebat dari arah tangga, tiba-tiba aku melihat Della. Dia berjalan cepat dari arah teras menuju tangga juga. Dari gesturnya dia seperti mengejar anak perempuan tadi. Della terdengar sambil tertawa pelan. Della, refleks aku memanggilnya, tapi Della cuek. Dia terus saja berlari kecil menuju tangga. Aku yang penasaran, kemudian berdiri lalu menuju pintu. Belum berani langsung keluar kamar. Dari pintu aku melongokkan kepala, melihat ke arah tangga. Aku melihat Della sedang berdiri diam persis di depan tangga. Dia nggak bergerak sama sekali menghadap ke tangga bawah, membelakangiku. Della. Sesekali lagi aku memanggilnya, tapi sekali lagi dia nggak memberi respon. Akhirnya, perlahan aku memberanikan diri untuk melangkahkan kaki, untuk mendekat ke tangga tempat di mana Della berada. Sangat pelan aku melangkah, rasa takut dan penasaran campur aduk menjadi satu. Sampai kemudian, akhirnya aku hanya tinggal 1 langkah lagi untuk berada persis di samping Della. Tapi, pada posisi ini, aku berhenti. Diam gak bergerak. Pandanganku tertuju ke tempat yang sepertinya Della juga sedang memandang ke arah sana, ke ujung tangga bagian bawah. Napasku sesak, lalu merasakan hawa panas yang tiba-tiba mengalir dari punggung lalu menjalar ke seluruh tubuh. Aku melihat sesuatu yang menyeramkan di ujung bawah tangga. Ada perempuan yang sedang berdiri, perempuan dengan wajah yang mengerikan, menyeringai menunjukkan mimik seram. Sosok perempuan itu gak sendirian.
Tangan kirinya menggandeng anak perempuan yang berdiri diam juga, tapi tawa kecilnya terdengar pelan cekikikan. Beberapa belas detik lamanya kami terus berposisi seperti itu, hingga akhirnya, entah dapat kekuatan dari mana, aku meraih tangan Della lalu menariknya mundur. Della seperti dalam keadaan gak sadar, namun matanya terbuka lebar, wajahnya datar tanpa ekspresi. Aku terus menariknya menuju kamar. Setelah udah berada di dalam kamar, aku menutup pintu. "Bayu, Devin, bangun." Dengan suara pelan, aku membangunkan dua teman laki-lakiku sambil menguncang-uncangkan tubuh mereka. "Della kenapa, Al?" tanya Bayu ketika sudah bangun dari tidurnya. Dia aneh melihat Della berdiri di pojok kamar. Sementara Devin, dia langsung berdiri lalu mencari kunci mobil. Dia seperti sudah tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian, Della menangis pelan, tapi masih saja belum berbicara sepatah kata pun juga. Hanya menangis. "Kita cabut, kita pergi dari villa ini," kata Devin. Aku setuju, Bayu juga begitu. Tanpa banyak tanya, dia langsung berdiri dan siap-siap keluar kamar. "Lo duluan, Dev. Hati-hati di depan tangga. Tadi ada di situ," bisikku ke Devin. "Lo sama Bayu bawa Della ya?" kata Devin lagi. Aku dan Bayu mengangguk pelan. Kemudian kami keluar kamar, Devin berjalan paling depan, aku dan Bayu mengikuti dari belakangnya sambil memeluk Della yang masih terus saja menangis. Sampai juga kami di tempat di mana tadi aku sebelumnya melihat sosok menyeramkan bersama anak kecil. Tangga ke bawah. Syukurlah, dua sosok itu sudah menghilang, gak ada di tempatnya lagi. Buru-buru kami melangkah menuruni tangga lalu berjalan cepat ke pintu keluar. Di luar, kami langsung masuk ke dalam mobil. Devin duduk di belakang kemudi, lalu perlahan mobil meninggalkan halaman villa. Ketika sudah berada di luar pagar, aku yang duduk di kursi belakang, menoleh lagi ke arah villa. Saat itu aku melihat sosok perempuan bersama anak kecil itu lagi. Mereka sedang berdiri di atas teras, bergandengan tangan, menatap kami yang berjalan terus menjauh pergi. Setelah sudah cukup jauh, barulah Della seperti tersadar. "Ini kok kita ada di mobil? Mau kemana?" "Ada apa sih?" tanya Della. Dia terlihat gak tahu sama sekali tentang peristiwa seram yang baru saja terjadi.